Harun Masiku menjadi kata kunci yang ramai diperbincangkan di media sosial bahkan sampai trending di Twitter. Salah satunya adalah akun Twitter HP_Arel yang menulis status, orang-orang ini gak ada apa-apanya dibanding sama Harun Masiku. Mereka mantan menteri yang wajib belajar sama si Harun. 3 kali lebaran gak ketangkap-tangkap. Begitu pula unggahan akun Twitter Kompas.com menulis status, belakangan, sosok Harun disebut berada di Indonesia. Kemudian dibagikan tautan berita berjudul ribut-ribut lagi soal Harun Masiku, ingat kembali kasusnya. Berita tersebut membahas tentang 3 tahun 7 bulan lamanya Harun Masiku jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hingga kini, keberadaan tersangka kasus dugaan suap itu belum diketahui. Sempat beredar kabar Harun bersembunyi di luar negeri. Kamboja dan Singapura sempat dicurigai menjadi tempat berlindungnya mantan politikus PDI Perjuangan ini. Namun, belakangan, sosok Harun disebut berada di Indonesia. Hal ini diungkap oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kadifu Binter, Polri Irjen Krishnamurti. Ada data pelintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri, kata Krishna saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023. Berdasarkan data pelintasan masyarakat, kata Krishna, Harun sempat terdeteksi keluar dari wilayah Indonesia. Namun, selang 1 hari setelahnya, ia kembali masuk ke wilayah RI. Kendati begitu, Krishna mengaku lupa waktu persisnya perlintasan keluar masuk Harun Masiku. Lupa tanggalnya, tapi ada. Sehari setelah dia keluar dia balik lagi, ujar dia. Atas dugaan ini, kata Krishna, pihaknya terus melakukan pencarian sosok Harun di dalam negeri, namun juga tak menghentikan pengejaran di luar negeri. Kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri, tuturnya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Januari 2020, sosok Harun terus menjadi sorotan tajam. Untuk menyegarkan ingatan, berikut kilas balik dugaan suap yang menjerat Harun Masiku. Suap Komisioner KPU Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI periode 2019 hingga 2024. Dia diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Wahyu Setiawan. Tujuannya, supaya KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. Kala itu, Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari daerah pemilihan, Dapil, Sumatera Selatan. Hasil pemilu 2019 menempatkan Harun di posisi ke-6 dengan perolehan suara 5.878 di dapilnya. Ia kalah telak dari Nazarudin Kiemas, adik almarhum suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufik Kiemas, yang berhasil meraup 145.752 suara. Posisi kedua diisi oleh Rizky Aprilia yang mengantongi 44.402 suara, lalu Darmadi Jufri 26.103 suara, Dodi Julianto Siahaan 19.776 suara, dan Diah Oktasari 13.310 suara. Namun, sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih, Nazarudin Kiemas meninggal dunia. Anehnya, Harun yang menduduki urutan ke-6 justru diajukan PDIP menggantikan Nazarudin. Padahal, mestinya kursi Nazarudin digantikan oleh calon anggota legislatif, caleg, yang mendapat suara terbanyak kedua yakni Rizky Aprilia. Belakangan, terungkap bahwa Harun menyuap Wahyu Setiawan 600 juta rupiah untuk bisa menjadi anggota dewan. Begitu kasus ini mencuat, perhatian publik juga tertuju ke PDIP, partai politik tempat Harun bernaung. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengakui, partainya merekomendasikan nama Harun untuk menggantikan Nazarudin Kiemas sebagai anggota legislatif pada pemilu 2019 melalui proses pergantian antar waktu, PAW. Dia, Harun Masiku, sosok yang bersih. Kemudian, di dalam upaya pembinaan hukum selama ini cukup baik ya track record-nya, kata Hasto ketika dijumpai wartawan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, MA, nomor 57P, HUM 2019, lanjut Hasto, partainya memiliki kewenangan menentukan pengganti anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia. Hasto mengaku, dalam merekomendasikan nama Harun, PDIP berpegang pada aturan tersebut. Ketua KPU saat itu, Arief Budiman mengungkap,
PDIP 3 kali mengirimkan surat permohonan ke KPU untuk memuluskan Harun Masiku jadi anggota DPR pengganti Nazarudin Kemas. Berdasarkan putusan MA pada 19 Juli 2019 itu, PDIP selaku partai pengusung merupakan penentu suara dan pengganti antar waktu. Arief mengatakan, surat yang dilayangkan PDIP itu dibubuhi tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun demikian, KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan suap, PDIP akhirnya memecat Harun. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020, bersamaan dengan penetapan tersangka Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saiful Bahri. 3 orang tersangka dalam kasus ini langsung ditahan KPK. Sementara, Harun tak diketahui keberadaannya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.